Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Nusantara, A History of Indonesia, karangan Bernard H. M. Flekke. Pada awalnya, orang Eropa tidak mengerti tentang sifat orang di timur jauh. Namun pelan-pelan, karena bantuan beberapa orang bangsawan, maka mereka bisa menguasai Nusantara. Ketika orang Eropa pertama kali datang ke Hindia, mereka sama sekali tidak punya bayangan tentang sifat orang di timur jauh. Mereka tidak tahu apa yang diminati orang-orang itu, apa adat istiadat, dan cara hidup mereka. Ada cerita yang tak terlupakan tentang satu perusahaan Amsterdam yang pada masa-masa awal perdagangan di Asia Tenggara mengekspor ke Thailand koleksi ribuan etsa Belanda untuk dijual di pasar Patani. Di antaranya terdapat etsa Bunda Maria untuk dijual kepada orang Buddha dan Muslim atas perintah pedagang-pedagang Calvinis. Dan pemandangan dari Alkitab juga ada untuk orang Siam yang berwawasan klasikal. Buku-buku yang mengisahkan cerita-cerita karangan Livius atau sejarawan Romawi kuno. Dan akhirnya bahan cetakan dengan daya tarik umum yang lebih manusiawi. Koleksi gambar telanjang dan kurang sopan. Kesalahan seperti ini hanya dibuat sekali. Begitulah akibat ketiadaan pengetahuan total atas perkara Asiatik pada zaman awal perdagangan Hindia Timur. Para pedagang Belanda yang pertama tidak mengerti bahasa dan adat istiadat orang Indonesia, dan karena itu tidak mempercayai mereka. Bagi mereka, seperti halnya bagi Edmund Scott, mereka semuanya maling dan bajingan tanda kutip. Pada abad ke-18, orang Eropa mulai memahami keadaan. Walaupun orang Belanda pada periode itu belum memiliki pengetahuan luas tentang adat istiadat dan bahasa-bahasa di Kepulauan Indonesia. Dan walaupun mereka masih tidak tahu sedikit pun tentang prinsip-prinsip yang mendasari kehidupan Indonesia. Paling tidak, mereka sudah memperoleh pengetahuan praktis untuk urusan Indonesia dan khususnya Jawa. Makin lama makin banyak catatan pemerintah Batavia yang menyebut pakar urusan penduduk asli tanda kutip. Logis bahwa begitu mereka mulai membedakan orang Indonesia, baik tanda kutip dan buruk tanda kutip, mereka juga mulai melihat perbedaan antara pedagang jujur dan perompak, sehingga menerapkan pada gagasan Asia sesuatu yang agak baru bagi orang Belanda itu sendiri. Eropa bagian barat pada waktu itu baru mulai belajar hukum internasional. Dan salah satu butirnya ialah pembedaan jelas antara perang laut sah dan perompakan. Ada ribuan contoh dapat diambil dari sejarah abad ke-15 dan ke-16 untuk membuktikan bahwa sebelum masa itu pembedaan tidaklah jelas di kepala sebagian besar penjelajah laut Eropa. Cukuplah disebutkan di sini penjelajahan perompakan Sir Francis Drake dan kegiatan pemilik kapal sekaligus
Perompak dan Kirk. Pada perjalanan pertama The Houtman ke Hindia, para awak kapal minta izin menggasak kapal Portugis yang penuh kargo, dengan anggapan bahwa itu jalan yang lebih mudah mendapatkan keuntungan daripada perjalanan jauh ke Hindia. Kalau orang Belanda pada abad ke-18 mundur 2 abad ke dalam sejarah mereka sendiri, mereka akan mengerti bagaimana orang Indonesia tidak punya keberatan moral untuk menyerang orang kafir tanda kutip dan menculik anak-anak penyembah berhala tanda kutip. Perompakan hanyalah salah satu aspek kehidupan sosial dan ekonomi di Indonesia, dan masih tetap begitu selama sebagian besar abad ke-19. Walaupun begitu, seharusnya pemerintah Batavia dapat menjaga keamanan laut lebih baik daripada yang dilakukannya. Batavia bahkan tidak menyediakan perlindungan memadai terhadap para pemburu budak di pantai-pantai Jawa. Inilah salah satu indikasi awal memudarnya semangat kegiatan company yang makin lama makin jelas selama abad ke-18. Tidak ada tempat lain di Indonesia yang lebih terpengaruh dominan barat daripada Jawa. Kita sudah bahas tentang kondisi sosial di sebagian pulau Jawa yang sejak akhir abad ke-17 langsung diperintah Batavia, yaitu dataran rendah Batavia dan daerah Priangan. Tapi negara-negara bawahan Batavia, yaitu Banten dan Mataram, juga sangat terpengaruh Belanda. Kedua negara itu dengan cepat terpecah belah. Setelah pengusiran Amangkurat ketiga dan dilepasnya daerah Priangan, Pelabuhan Semarang, serta penguasaan atas Cirebon kepada company pada tahun 1705, Imperium Mataram hanya mempertahankan bayangan dari kekuatannya dahulu. Konsesi teritorial ini dilakukan Susuhunan Pakubuwono pertama yang telah diangkat ke tahta atas perintah Batavia. Pasukan company mengiringinya ke kediamannya, menghancurkan perlawanan pesaingnya, antara lain Susuhunan Amangkurat ketiga yang tersingkir dan akhirnya telah menghancurkan kekuatan Suropati, kepala serdadu swasta, atau Condottiere, Bali yang gagah berani yang lama sekali menjadi tulang punggung semua perlawanan terhadap company. Secara politis, Mataram masih merdeka, tapi secara ekonomis ia sudah jadi negara bawahan company. Karena perjanjian tahun 1705 membuat ia wajib menyerahkan dengan harga yang ditetapkan beras dalam jumlah yang akan ditentukan company. Setelah kesepakatan perjanjian ini, pemerintah Batavia melakukan segala sesuatu untuk memelihara perdamaian di kesultanan itu, tapi ini terbukti mustahil. Posisi Pakubuwana pertama terus-menerus terancam oleh anggota keluarganya sendiri, serta bawahan-bawahannya yang memberontak. Bali mengulangi invasi mereka dan memaksa pasukan sultan keluar dari Blambangan. Surapati sudah tewas, tapi anak-anaknya terus memerintah Malang. Tuan-tuan tanah Surabaya dan Pasuruan mengabaikan kekuasaan Susuhunan. Kalau mereka tidak dihalangi oleh garnisun benteng-benteng Belanda
yang dibangun di kedua kota itu selama perang sebelumnya, mereka sudah akan terang-terangan menentang penguasa atasan mereka di Kartasura. Mereka bahkan sudah akan menaklukkan keratonnya dan membasmi keluarga penguasa. Karena kapan saja tentara Mataram bertemu musuh di medan perang, mereka kalah. Pakubuwono jelas tidak bisa merebut penghormatan dari rakyatnya. Untuk mereka, dia adalah dan tetaplah kaki tangan kekuatan asing. Sayang buat dia, kekuatan asing ini terbukti tidak mau membelanya sampai tuntas. Batavia menolak melakukan langkah militer yang mahal terhadap negara-negara bawahan yang tidak setia di pantai timur Jawa, dan ia lebih suka menjalin hubungan baik dengan para raja Madura yang kekuasaannya dapat saja ia pangkas untuk menjamin kedudukan sultan. Sampai di sini dulu sahabat. Video selanjutnya kita akan melihat bagaimana pemerintah kolonial Belanda menggarap raja-raja Jawa untuk tunduk kepada mereka. Jangan lupa di-subscribe sahabat. Terima kasih.